kami tim Visi Indonesia 2033 datang ke rumah dinas Gubernur DKI. Nah, beliau masih di situ kan, rumah dinasnya. Menyampaikan satu dokumen ya, tentang membangun atau memindahkan epicentrum ke Kalimantan. Tapi ya kalau saya memperhatikan telah dibentuknya pengurus resmi otorita IKN. Melebar atau belok ini Pak? Yang belokin siapa? Siapa sih yang kira-kira membisiki Pak Jokowi sampai kemudian mikirnya jadi melebarkan itu? Pakai logika perang, urusan pembangunan disamakan urusan perang. Gitu. Siapa yang memberi masukan atau siapa yang mendiamkan bisa juga. Dua orang ini nyerah. Bahkan sebetulnya ya beberapa deputi pun goyah. Ke ibu kota ini, ya ini kan diumumkan Pak Jokowi itu kan pada saat COVID. Iya kan? Itu kan kita gila jadinya. Tadi sudah saya jelasin. Udah jelasin ya? Sudah saya jelasin. Gegabah, Jokowi gegabah di situ. Bahkan mereka mau jual semua gedung-gedung di Jakarta ini. Oh iya? Iya dong. Bilang Bung Ganda itu masih rumor. Iya. Rumor. Kalau yang rumor saya tahu. Menteri yang udah ngomong di koran bahwa itu sudah coba ditawarkan ke pengusaha-pengusaha di Hong Kong atau di ibu kota ini betul-betul ini liar. Belum ada dia bilang. 2 jam itu asing tuh bisa invasi. Tapi menurut saya Prabowo nggak akan pindah. Tunda aja dulu. Kita kasih kepada presiden baru ke depan. Biarlah mereka yang nanti akan menentukan itu. Mengangkat harkat martabat bangsa karena kita nggak punya kota yang bisa kita banggakan. Ya, pergi ke kota lain minder kita ke negara lain. Ini kota memalukan semua ya karena memang kota hasil tambal sulam kan, warisan kolonial. Ini kan ada hidden agenda ya pasti kan gagal kan. Halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita dalam cross check di kanal YouTube medcom.id dan inilah pertama kali kami akan hadir dalam cross check face to face. Kali ini kita akan bicara topik yang cukup hangat diperbincangkan karena ada deadline, ada tenggat waktu yaitu tentang IKN, Ibu Kota Nusantara, di mana pada bulan Agustus nanti ya tinggal kurang dari 2 bulan lagi akan dijadikan tempat upacara 17 Agustus. Nah, kita akan bicara kenapa? Karena sebelumnya akan berpusat di sana upacara 17 Agustus ternyata sekarang dilakukan di 2 titik. Tetap di Jakarta walaupun juga tetap ada nanti di IKN. Apakah ini ada sebuah upaya mulai realistis bahwa IKN tidak bisa secepat itu diwujudkan, dan kita juga bertanya-tanya kenapa 2 petinggi otorita IKN mengundurkan diri dalam waktu yang bersama-sama. Ini menjadi pertanyaan publik juga, apakah IKN itu semakin nyata ataukah semakin hanya di awang-awang. Kita akan bicara langsung dengan konseptor awal, penggagas awal bagaimana IKN ini dirumuskan, yaitu mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Andrinov Caniago. Apa kabar Pak Andrinov? Alhamdulillah baik. Selamat lama ketemu ya. Lama nggak ketemu. Saya ini kalau sama Pak Andrinov pertama kenal sebagai pengamat kebijakan publik. Ya kan dari awal nih. Terus jadi menteri lah. Saya susah ketemu kalau udah jadi menteri ini. Sekarang sudah kembali ke akademisi lagi Pak ya. Kembali sebagai pengamat kebijakan publik. Kembali sebagai pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah sama-sama bersama kami di cross check ini Pak. Nah, ini menjadi pertanyaan publik Pak. Kan Pak Andrinov tuh orang yang paling awal mengerti ya, mungkin kalau disebut satu-satunya mungkin bisa banyak juga yang ikut terlibat di sana. Tapi Pak Andrinov waktu itu sebagai menteri kan Pak yang merancang, mengkonsep awal, mengeksekusi awal bagaimana ibu kota Nusantara ini, ketika kemudian presiden juga mencanangkannya waktu itu secara publik ya. Kalau pembicaraan-pembicaraan di balik layar sudah lama terdengar, tapi ke publik awalnya menyampaikan kepada publik itu 2019. 2016. Oh, itu 2016 bahkan ya. Presiden dan menyebut akan memindahkan ibu kota. Nah, dan waktu itu Pak Andrinov yang langsung menyusun dan lain sebagainya. Tapi ini Pak, pertanyaan publik yang secara awam dulu Pak. Sebenarnya IKN awalnya itu konsepnya seperti apa sih sehingga sekarang orang rasanya sulit. Padahal waktu itu saya juga melihat optimisme itu dari Pak Andrinov itu. Ini sebenarnya mulai terwujud. Apakah ini masih on the track seperti yang Anda rumuskan di awal dulu, atau ada belok-beloknya nih Pak? Di awal itu dulu deh. Pertama memang harus kita bedakan untuk klarifikasi ide awal, kemudian konsep awal yang final. Kalau ide awal sebetulnya
Ini kan sejak kalau saya waktu itu yang namanya Tim Visi Indonesia 2033, Ya. kita soft launching 9 September 2008, langsung deklarasi rekomendasi pindah ibu kota ke Kalimantan. Itu dari 2008. 2008. Oh, Ya, karena wacana itu memang sudah muncul tiap tahun ya rata-rata 2 kali setahun lah ya, termasuk di metro kalau lagi ada banjir Jakarta macet orang mudik kan. Itu yang selalu jadi masalahnya. Makanya kita harus pindah nih ibu kota. Tiap tahun itu ada paling kurang 2 kali. Sebenarnya berarti ini bukan ide orisinal Pak Jokowi ini berarti. Pak Jokowi kita harus apresiasi sebagai decision maker. Oke. Ya. Dari mana idenya bisa jadi juga dari macam-macam, termasuk mendengar tentang Bung Karno, kemudian dari kalau Pak Jokowi ketika kami di Tim Visi Indonesia 2033 pernah juga kita bikin acara dialog di auditorium RRI, waktu itu direktur masih Bu Niken, saya ingat 2011 waktu itu ya. Nah, di wawancara via telepon itu di acara itu Pak Jokowi juga ditelepon suruh pendapat. Nah, beliau bilang ketika itu ya sebaiknya dikaji dulu gitu waktu itu ya. Nah, kemudian wacana ini terus tiap tahun berapa kali keluar. Nah, sampailah ya kalau dari saya dan teman-teman yang tim kecil itu sudah cukup matang lah menyusun alasan-alasannya ya. Nah, kemudian sebelum Pak Jokowi dilantik, ya kalau nggak salah itu 21 Juni juga ya. Itu 2014 berarti ya? 2014. Oke. Ya, sudah setelah terpilih. Tapi belum dilantik karena Oktober ya. Ya. Kami tim Visi Indonesia 2033 datang ke rumah dinas Gubernur DKI. Karena beliau masih di situ kan rumah dinasnya. Menyampaikan satu dokumen ya tentang membangun atau memindahkan epicentrum ke Kalimantan. Ya, kayak gitulah. Nah, lanjut ya ketika saya kebetulan diangkat menjadi Menteri Bappenas, memang kita mulai secara diam kajian untuk pemindahan ibu kota itu. Bahkan saya bawa 2 orang deputi ke lapangan itu untuk ke salah satu opsi lokasi ya. Dan seterusnya di masa Pak Sofyan Djalil, perintah resmi itu keluar, arahan resmi keluar di masa Pak Sofyan Djalil. Maka beberapa teman-teman Bappenas itu kontak saya untuk meminta inilah gitu izin bahwa ini alasan-alasan sebagian besar kami ambil dari ya itu kan memang untuk kita gitu. Oke, lanjut kemudian Pak Bambang Brojo lanjut kajiannya, finalnya di Pak Bambang Brojo. Itu sudah lengkap dengan mengkaji, menstudi proses pemindahan ibu kota di 30 negara. Sampai yang saya sempat juga lihat langsung karena saya juga sering komunikasi, sudah berbentuk master plan. Nah, habis itu ini udah siap. Saya dengar juga di Setnek draft undang-undang dan surpres surat presiden untuk ke DPR udah siap. Cuman kita kena COVID. Maka 2020 Maret ya. Maka tertahan ya. Maka tertahan itu, begitu COVID agak mereda dikirimlah itu draft undang-undang ke Senayan ya. Di Senayan kenapa cepat? Ini juga orang sering salah kira, menyalah artikan atau menyerang secara ini. Karena emang draft itu sudah sangat matang. Ya, kata seorang pakar hukum tata negara, Margarito, oh kalau gini 24 jam itu bisa diselesaikan di DPR katanya. Begitu. Tapi kan proses dia dijalanin terus oleh Dewan kan, roadshow ke Medan, kemana gitu kan. Artinya konsultasi publik tetap dijalankan. Ya. Untuk itu, maka kemudian diketoklah undang-undang begitu. Di undang-undang itu jelas lampirannya bahwa yang agak teknis tahapan-tahapan membangun ibu kota ini sampai 2045. 5 tahun. Sampai 2045 ya? 2045, ya, karena memang itu merujuk kepada hasil studi pengalaman empiris banyak negara itu 30 negara yang dikaji. Kan ada 90-an negara yang pernah mindahin ibu kota selama 1 abad ya. Nah, yang dipilih untuk kajian 30 negara ya. Nah, di undang-undang dan lampirannya cukup jelas. Ya, kita ingin membangun smart city, green city, kota publik yang inklusif ya, yang itu disebutkan ada smart city, green city, ada ya. Karakter ciri-ciri kotanya itu kan ada di situ.
Nah, udah jadi undang-undang, kemudian ya Pak Presiden juga udah di pidato kenegaraan di Senayan udah bilang ya minta izin pindah ibu kota. Gitu. Nah, tetapi ya kalau saya memperhatikan wacana atau arahan-arahan untuk ngejar investasi asing, pembiayaan luar itu setelah itu, ya, terutama lagi setelah dibentuknya pengurus resmi otorita IKN, ya. Karena sebelum otorita itu resmi ada tim transisi, saya juga diminta sebagai salah satu tim penasihat di situ. Ada Pak Wamen LHK, ya, Pak Dr. Alu Dohong, Pak Aldo. Ada Pak Isranur, Gubernur Kaltim, ada Pak Bambang Brojo juga. Ya, kita ikut di situ sebagai tim penasihat, ya. Nah, setelah itu resmi diangkat oleh Presiden kepala dan wakil kepala itu dan otorita, ya. Nah, tapi sejak itulah saya perhatikan arahan-arahan yang terdengar itu sering suruh cari investor, lalu menyampaikan kepada publik, wah ini ada investasi. Arahan dari siapa, Pak? Maksudnya, Pak? Presiden kan menyampaikan arahan ke kepala otorita dan menteri, ya. Gitu. Nah, inilah yang saya perhatikan melebarnya tujuan dan fungsi dari melebar atau belok ini, Pak? IKN. Kalau yang intinya tetap, ini nambah jadi melebar. Ya. Nah, sebetulnya nggak belok. Iya. Cuma lama-lama bisa belok. Kalau yang lama-lama bisa belok kan. Kalau yang inti ini juga tergerus kan. Nah, itu yang sebelum lebih jauh di sana, Pak. Sebelum ada kepala otorita dan wakil kepala otorita, kalau nggak salah timelinenya itu sebelum itu ada, kalau nggak salah Tony Blair itu, Pak. Tony Blair diajak sebagai Dewan Pengarah IKN kalau nggak salah itu, dan lain sebagainya. Bukankah dari situ aja sudah mulai kelihatan ini betul, investasi masuk, Pak? Dari situ orientasi dan arahnya ini agak bergeser, melebar itu, ya. Jadi ingin melibatkan dunia internasional, ya, maka Tony Blair, kemudian yang dari Jepang, ada 3 ya, yang itu. Iya betul. Nah itu habis itu lanjut dengan himbauan arahan untuk cari investor asing itu, sampai malah dideklar wah sudah ada, ya ini udah ngantri. Yang rencana 100 miliar, ya itu rencana akan masuk US dollar ya, 100 miliar US dollar ya, itu akan masuk gitu. Ya kan, terus habis itu muncul klaim sudah ada 40 triliun segala macam gitu. Tapi di akhir-akhir menjelang Pak Mahfud mau kemarin belum ada masuk. Kemarin oleh saudara Bahlil kan sudah di DPR sebutkan juga. Ya, belum ada investasi asing itu yang masuk. Berarti belum ada sama sekali. Iya, itu kan. Nah, ini kayak gimana tuh cerita-ceritanya ini berarti, Pak, ya? Ya, ini jadi masalahnya dengan memperlebarnya misi, fungsi dan tujuan, inilah mungkin juga jadi masalah bagi kawan kita ini yang dapat mandat ini. Bebannya jadi terlalu berat. Ngejar target jangka pendek untuk nyiapin upacara yang besar. Betul. Kemudian ngurusin masalah tanah. Ya. Dengan warga ya, dengan warga. Dan sudah ya orang yang sudah menguasai tanah atau punya hak atas tanah. Iya. Karena sebagian itu ya belinya belakangan mereka. Sama kemudian ya itu tugas nyari investor itu. Iya. Jadi saya ya menduga gitu ya. Yang belokin siapa? Yang lebarin siapa kira-kira? Bisa kita tanya ke Bung Saganda yang teman. Mas Saganda sudah ada. Mas Saganda, silakan Mas Saganda. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu nih Mas Saganda nih. Sehat Mas Saganda ya? Alhamdulillah. Aduh. Sama kita kalau lihat Mas Saganda juga. Semangatnya masih sama, nggak melebar ya? Kayak kalau tadi kan melebar kata Pak Andrinov ini tujuan. Gimana, sehat Pak Saganda? Oke. Nah, bisa kita lanjutkan Pak Saganda ya. Jadi bisa dibayangkan ya, tambahan beban yang makin berat itu membuat 2 orang ini nyerah. Bahkan sebetulnya ya saya dengar ya beberapa deputi pun bergoyah. Iya, deputi di otorita itu. Iya. Oke. Nah, jadi
dugaan saya ya, tapi memang kan kelihatan di permukaan. Kalau melebar mencari investor itu tujuannya untuk pendanaan pemindahan ibu kota atau memang melebar dari tujuan bukan sekedar memindahkan ibu kota ya, tapi menjadikan nah kembali kota ke baru. ke ide awal ya, ke ide awal dan filosofinya. Kita itu memang butuh kota yang kita bangun sendiri oleh bangsa yang merdeka. Karena kita belum pernah belum pernah membangun kota publik yang kita bangun sendiri. Pernah ada kota yang dibangun oleh pihak swasta ya, seperti yang di Jabodetabek ada BSD, Cikarang Baru, Bukit Indah City ya. Makanya Pak Doni Rahayu ada di situ ya. Tapi itu kota swasta. Kota swasta itu diskriminatif. Bukan kota publik. Dia nggak akan mikirin rumah susun, transportasi publik apa. Namanya juga swasta lah ya. Apalagi LRT ya, itu investasi besar kan. Ya pokoknya yang dikejar adalah segmen kelas menengah atas yang mau hidup nyaman di situ, punya mobil, nanti bikin macet kota Jakarta kan begitu. Nggak peduli. Nah bukan itu yang kita ingin. Kita justru mengusulkan antitesis dari itu dan kita belum pernah dalam sejarahnya bikin kota sendiri yang kita bangun sendiri. Ya. Nah, karena itulah ya memang konsepnya kota publik, smart city, ramah lingkungan, green, hijau, dan fungsi-fungsi lainnya apa? Menggerakkan ke pemerataan terutama ke timur, tengah dan timur seperti itu. Fungsi lain ya dengan ditariknya fungsi ibu kota dari Jakarta, maka Jakarta ini lebih mudah kita tata. Karena kan masalah Jakarta nggak kekejar oleh suplai layanan publik, ya, infrastruktur publik, karena tekanan penduduk ini tinggi sekali. Kalaupun mau dikelola terlambat lah ya. Nggak kekejar. Momentumnya udah lewat. Nggak kekejar untuk mengatasi masalah sampah, banjir, macet itu nggak kekejar. Maka tekanannya itu harus dikurangi. Satu sisi itu positif, tapi ketika kembali ke soal ini melebar itu menjadi stuck di sininya. Di situ ya pikiran yang dominan bergeser untuk menjadikan itu menjadi kawasan bisnis, sekaligus kawasan bisnis, kota bisnis. Nah, padahal kita kalau mau konsisten menghidupkan konsep ekonomi, konsep pembangunan yang baru, ya kita kan tujuan pemerataan. Nah, maksud kita adalah IKN ini membuat kota-kota dan daerah kabupaten, kota, provinsi di Kalimantan, di Timur itu menjadi bergairah untuk membangun. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memandu perencanaan untuk daerah-daerah itu. Kemudian memberikan insentif supaya mereka bangkit. Nah, bukan malah menumpuk lagi fungsi di IKN. Kota pemerintahan juga, terus kota bisnis sama juga. Aja dong berarti. Nah, itu di situ yang ada pembelokan. Pelebaran. Ya, kalau Pak Andrinov nggak mau istilah pembelokan karena fungsi utamanya tetap ada. Yang bilang pembelokan nanti biar tapi lama-lama bisa belok juga kan. Ini kita gali lebih dalam gimana Pak Saganda? Iya, karena kan gini, sebenarnya kan ide pindah ibu kota ini kan kelompoknya think tank Pak Andrinov ini kan udah lama ngebahasnya, itu sebelum Jokowi presiden. Betul, bahkan bicara 2008. Iya, saya tahu karena saya beberapa kali diundang beliau masih studi-studi kota ya. Kemudian ada adik kelas saya juga di tim dia, Dr. Jehansa dan lain-lain. Jadi saya betul-betul update. Jadi sebenarnya idenya sih nggak ada masalah, ya ide pindah ibu kota ya. Tapi pemerintahan atau ibu kota itu juga nanti kita bisa bandingin ya. Yang kedua, kenapa ketika Pak Andrinov itu jadi kepala Bappenas, harusnya di situ dong Jokowi kalau memang dia punya keinginan, dia langsung titipkan di situ untuk dipelajari, didalamin studi kelayakannya dari multi aspek, ya kan, aspek ideologi, sosial, politik, militer dan lain-lain kan gitu. Tidak diam-diam tahun 2021, 2022 muncul tanpa itu dibicarakan di kampanye, kan itu nggak ada di kampanye. Ya, yang nggak ada di kampanye Jokowi itu kan perubahan undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, dan ini satu lagi. Ini tapi dihasilkan waktu setelah jadi ya. Setelah jadi, itu siluman. Nah, kalau Pak Prabowo sekarang misalkan dia masuk ke proyek mercusuar untuk kesejahteraan rakyat, misalkan gizi makan siang gratis, dia kan umumkan di publik dulu waktu dia kampanye, sehingga ketika rakyat memilih, maka itu tanggung jawab bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Nah, ini yang ibu kota ini betul-betul ini liar, ya nggak ada ini. Nah, makanya saya bilang ibu kota ini ya, jadi saya di tahun 2004 tahun lalu saya sebenarnya udah debat soal ini. Saya bilang ini sebenarnya
hanya untuk 2 hal. Nah itu? Satu, untuk Jokowi dinastinya, karena dia men-set up itu, ya kan, supaya dia ada mainan, supaya orang tetap percaya bahwa dia bisa lanjutin itu. Yang kedua, penyerahan Indonesia pada Cina. Karena itu kan masuk dalam... Anda meyakini itu ya? Iya, yakin saya. Itu masuk pada Belt and Road Initiative. Jadi kalau misalkan BRI itu ya. Pak Andrinov tadi mengatakan, kalau kita nih barang publik domain ya, itu negara tanggung jawab, kita nggak serahkan kepada swasta dan apalagi asing. Oh iya. Iya kan sebenarnya gitu. Kita mau bangun ibu kota negara kita, masa kita serahkan pada asing? Kalau kita lihat di Google sekarang, kita Google misalkan Jokowi berkali-kali ya 2024, 2023, 2017 itu minta Cina untuk mendesain dan menginvestasi di infrastruktur dasar. Nah itu kan artinya dia mau menyerahkan ini ke sana. Dikaitkan dengan kajian militer ya. Saya mempertemukan tangan kanan dari kelompoknya Pak Andrinov, Dr. J. Hansa dengan Pak Gatot Nurmantio di Bandung, di Sumbau 30, saya temukan mereka dialog. Nah Pak Gatot bilang, kamu ada kajian ini ya nggak? Kajian keamanan. Pak J. Hansa langsung bilang, belum ada, dia bilang. Nah makanya jangan terlalu cepat, masuk dulu. Karena itu kalau di posisi di situ, kata Pak Gatot, 2 jam itu asing tuh bisa invasi ke tempat kita itu. Nah, makanya kan dari dulu kan ibu kota itu kan sebenarnya... Ini mantan Panglima TNI yang ngomong nih? Iya. Maksudnya itu jadi maksudnya itu kan kalau di Jawa ini kan kita kan udah memang dari dulu misalkan pohon-pohon jati ya di sepanjang Jawa Tengah, Jawa Barat apa itu pohon jati itu gunanya apa? Itu kan gunanya kan untuk ketika militer kita misalkan dikepung di Jakarta, di Batavia, belajar dari kekalahan di Sultan Agung dulu, itu larinya ke situ gitu loh. Kita punya tempat persembunyian, tetap melawan gerilya gitu. Karena kan sistem perang kita gerilya. Nah ini salah satu aspek misalkan salah satu aspek dari soal keamanan ya, pertahanan keamanan. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mau pindah bulan Juli ke sana, kan dia udah berkali-kali bilang bulan Juli. Saya bilang ya bagus aja Pak Jokowi duluan pindah gitu loh. Tapi menurut saya Prabowo nggak akan pindah. Oh gitu Pak ya? Iya. Ini menarik, tapi nanti saya follow up-nya supaya nyambung di yang alur ini dulu. Kenapa ada Pak Andrinov di sini? Karena kami itu penasaran di redaksi itu melihat nggak dulu pasti ada kajiannya pasti bagus nih. Kami meyakini pasti bagus tuh. Tetapi mungkin kesininya kenapa menjadi berat dan lain sebagainya, persoalannya adalah investasi investor. Apakah benar masalahnya dulu itu memang yang dicari paling utama adalah investor gitu. Ternyata sebenarnya desainnya bukan begitu, kurang lebih begitu ya. Desainnya bukan untuk kemudian bisnis sehingga mencari investasi dan lain sebagainya. Ini memang hanya pemindahan kota pemerintahan, ibu kota sebenarnya begitu. Yang konsepnya smart, green gitu sebenarnya Pak. Nah tapi makin ke sini berat, ada investasi belum masuk sehingga kesannya tuh ada banyak sekali sampai ya publik curiga, kita nggak ingin juga itu menjadi benar atau tidak gitu ya, jangan sampai menjadi benar dan publik curiga nih dan kita mendengar media gitu ya, misalnya Tapera, berarti untuk pendanaan di sana nih kayaknya karena butuh duit ini banyak pengumpulan dana masyarakat lah intinya, kecurigaan-kecurigaan itu menjadi muncul karena ada proyek-proyek besar yang ketika investasi belum masuk dan lain sebagainya. Maksudnya Pak Andrinov itu ada pelebaran kalau bahasanya Pak Andrinov. Pelebaran dari tujuan awal. Jadi akhirnya bingung sendiri. Semenjak kita diskusi tadi ada menyebutkan semenjak ada Tony Blair misalnya dan lain sebagainya, terus ada SoftBank yang katanya mau masukin 100 miliar US dollar dan lain sebagainya, ternyata nggak jadi itu loh. Nggak ada juga sampai sekarang dan dikonfirmasi oleh Pak Bahlil di DPR kemarin belum ada satupun investor asing masuk. Gitu. Nah, ya pelebaran ini yang jadi berat, dikaitkan lagi kemudian mundurnya dua pimpinan otorita IKN ini gitu. Kalau Pak Sagana secara politik melihatnya gimana Pak Sagana? Jadi gini, menurut saya kan tentu memang kita perlu memikirkan pindah ibu kota dan perlu memikirkan tentang memindahkan penduduk kita yang kelebihan beban di Pulau Jawa. Itu bisa di Sumatera kalau misalkan Selat Sunda jadi jembatan Selat Sunda. Atau reklamasi kita bangun kalau memang Pak Prabowo nanti mau bangun Giant Sea Wall, reklamasi tapi bukan untuk bisnismen reklamasi. Bukan untuk swasta ya. Bukan untuk swasta, tapi reklamasi misalkan kalau di Belanda ya, karena saya lama tinggal di Belanda, reklamasi tapi untuk perumahan-perumahan murah juga untuk ukuran untuk orang sana. Untuk publik. Kalau ini kan nggak langsung harga reklamasi 30 juta tanahnya, ya kan sementara investasinya cuma 1,5 juta. Ini nggak fair. Nah negara kemana kan gitu. Kalau pertanyaannya soal beban populasi penduduk. Kita ya, beban penduduk dan penurunan tanah yang rata-rata 0,2 sampai 0,4 cm per tahunnya. Nah
kembali ke ibu kota ini, ya ini kan diumumkan Pak Jokowi itu kan pada saat COVID, ya kan? Itu kan kita gila jadinya. Pada saat COVID itu kan negara itu harus memikirkan berutang untuk keselamatan sektor kesehatan. Tadi udah saya jelasin. Udah jelasin ya? Udah saya Oke. jelasin. Sudah saya Saat COVID. Oke, Ya. nah maksud saya itu, ya kan itu kan maksudnya nggak masuk akal sampai sekarang. Jadi per hari ini saya lihat beberapa kelompok-kelompok majalah strategis ya, kemudian ini itu mereka udah editorialnya itu udah bilang menolak. Jadi editorial mereka juga sudah mengatakan kami menolak. Bisa kayak gitu ya. Nanti bisa di refer ke beberapa majalah itu. Nah, ini sebenarnya kita harus lebih maju lagi. Kita harus menolak itu karena itu gegabah. Jokowi gegabah di situ. Jangan dulu. Nah, kita nggak boleh bebani Prabowo. Memang saya lihat juga memang ketika undang-undang ibu kota baru ini dibuat, kan dia buat kata kuncinya kalau disahkan oleh presiden, ada SK presiden. Jadi dimainkan, bukan langsung ditetapkan undang-undang pindah. Ada kalimat itu. Kemudian Jokowi ngeles kan. Dia bilang ya kalau nggak saya nanti Pak Prabowo yang teken surat keputusan presiden. Nah sekarang ayo dong, berani dong Pak Jokowi kalau memang dia yakin. Ya kan jangan spekulasi terus karena ini rakyat butuh kepastian. Kenapa butuh kepastian? Karena kita ini mau tahu arah pemerintahan ke depan ini masih banyak proyek mercusuar atau kita memasuki fase yang lebih realistis. Ya, kalau Pak Prabowo misalkan ini, atau saya tambah sedikit ya, ada 3 hal yang menurut saya Pak Prabowo tidak mau pindah ini. Apa itu? Pertama itu. Ini dugaan Pak Saganda. Ya, analisanya begini. Analisis Jadi kan Pak ibu Saganda, kota ya? itu buat orang yang jago perang, itu kan berarti ibu kota itu selain pertahanan itu ada jiwanya. Jiwa itu kan di situ ada history dan melting pot. Melting pot itu artinya orang Padang, orang Batak, orang Jawa, apa udah berkumpul di sini udah sekian lama. Kita berperang. Nah, bapaknya Prabowo tuh perang di sini, pamannya perang, meninggal di sini. Ya kan di apa Batavia lah, sekitar Tangerang. Kemudian kakeknya. Jadi jiwanya di sini. Jiwa di sini. Jadi itu ibu kota tuh ada jiwa, itu satu. Yang kedua, Prabowo tuh fokusnya nggak di IKN sekarang. Fokus dia di urusan bagaimana ada uang ratusan triliun ya untuk orang miskin, dan itu lebih mulia walaupun itu beban sampai JP Morgan menurunkan ini kita rating kita, tapi itu masih lebih mulia, dan dia mau menyelamatkan 1.000 orang Bosnia Gaza Palestina. Itu kan beban anggaran. Tapi kalau digabung dengan IKN ini itu bisa stres. Nggak mungkin maksudnya. Nggak mungkin. Jadi itu analisisnya salah satunya nomor 2 ya. Iya, nomor 2 yang begitu. Ketiga. Nomor 3 ya kita berpacu ya sekarang ini untuk bagaimana program-program yang lain yang non infrastruktur yang selama ini Jokowi sibuk infrastruktur aja. Ya kita tiba-tiba terabaikan ya maksudnya ya zaman terabaikan, Jokowi. Sektor kesehatan terabaikan. Ya kan sektor pendidikan sekarang mahasiswa demo-demo terus, UKT mahal, sektor buruh sekarang 100.000 loh PHK sekarang. Ya, padahal UKT cuma ditunda ternyata ya kemarin tuh ya, bukan dibatalkan ya. Yang Tapera ditunda. Ya. UKT dibatalkan tapi Jokowi bilang mungkin tahun depan naik. Mungkin tahun depan itu. Nah, maksud saya itu gitu. Artinya Pak Prabowo ini kalau memang ini pasti batal, ya kan jadi Jokowi batalkan, bukan itu nggak bisa dikembangkan jadi kota. Tetap jajaran kota ya sebagai kota, tapi jangan dipaksa untuk jor-joran kita konsentrasi bangsa ini diarahkan ke sana. Oke, Pak Andrinov, gimana Pak Andrinov pendapat dari Bang Saganda nih? Sebelum saya nanya yang lain ini. Untuk beberapa hal saya setuju semangatnya kawan saya ini ya. Artinya jangan sampai ini malah dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Karena misalnya. Tapi memang ada tuh pengaruh-pengaruh pihak luar tuh ada ya. Sebenarnya luar atau dalam sama aja. Kalau yang namanya pelaku bisnis itu ya kepentingan sempit ya. Nah, tapi kalau kita terlalu gencar misalnya nyari investor, seolah-olah penting sekali mereka, padahal nggak penting amat. Bukan di situ ya poinnya. Nggak penting amat. Kita udah hitung, taruhlah total 500 triliun, tapi sampai 20 tahun. 2045 soalnya ya tulisannya. Belanja itu. Dari 500 triliun itu taruhlah untuk yang kawasan inti pemerintahan atau fasilitas publik itu sekitar 200 triliun. Itu yang harus disediakan pakai APBN. Karena nggak boleh pakai swasta. Iya, akan ada ini kepentingan swasta nanti di situ. Nah, yang 200 triliun itu bisa kita cover kalau perjalanan pembangunan normal, wajar, normal ya. Nah, makanya
kembalilah ke kajian pemindahan ibu kota di 30 negara yang diambil itu, rata-rata proses pemindahan itu 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, kalau anggaran itu didistribusikan dari APBN rata-rata 25 triliun, itu ya jalan tetap. Ya. Dan 25 triliun, 30 triliun itu kecil. Ya. Sebagai rasio terhadap APBN yang 3.000 triliun lebih, ya nggak sampai 1%. Jadi nggak ada masalah. 30 triliun itu per tahun atau per tahun ya, pasti per tahun ya. Tapi kalau kita konsisten fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintahan, kalau tetap di situ, oke. Ya, nanti yang peluang bisnis, peluang investasi selanjutnya mengikuti kebutuhan kota pemerintahan itu, bukan menciptakan fungsi baru sebagai kawasan bisnis, ya, yang nanti dia bisnis ya dengan hitungan bisnis. Jadi menurut sederhananya, menurut Pak Andrinov sekarang itu yang terjadi kesannya itu akan membuat Jakarta baru berarti, lebih dari Jakarta baru malah. Betul, jadi bercabang ya, dia kota pemerintahan, tapi sekaligus juga kota bisnis. Ya. Padahal di awal nggak begitu kajiannya. Nggak begitu. Kalau saya tambahin dikit, itu bahkan mereka mau jual semua gedung-gedung di Jakarta ini. Oh ya? Iya dong. Kan udah berkali-kali diumumkan. Erick Thohir terakhir bilang udah. Gedung-gedung pemerintahan ya? Iya, gedung-gedung ini semua mau dijual. Ya kan, kemudian 2 juta orang dari sini mau dipindahin. Jadi memang dia bukan lagi untuk skala pusat pemerintahan. Gimana Pak Andrinov? Ini juga gagasan, pemikiran, isi kebijakan yang harus kita isi. Bagaimana Jakarta pasca pindahnya ibu kota. Nah itu juga nggak boleh sembarangan aja mau jual aset. Ya, menjual aset. Ya. Nah di bayangan, di ide kita, dengan ditinggalkannya fungsi, dilepasnya fungsi ibu kota, nah aset-aset ini menjadi makin bermanfaat untuk publik. Misalnya itu rumahnya komplek DPR RI, komplek di Kebonjeruk, Kalibata, jadiin rumah susun murah, apartemen murah. Kementerian Pertanian jadiin rumah susun murah. Nah, kecuali bangunan-bangunan heritage, ya jadikanlah museum yang lebih harusnya bagus dong, harusnya keren nah, mana yang perlu didemolis untuk jadi taman, jadiin taman. Itu konsep, itulah maksudnya kita memudahkan menata Jakarta, membuat Jakarta lebih bagus. Kita jadikan betul-betul ke Jakarta kota bisnis, tapi betul-betul yang berkualitas. Gitu. Nggak publiknya pun juga malah terfasilitasi dengan mudah. Jadi yang publik yang ingin berbisnis atau urusan bisnis, Jakarta tuh dia punya kota bisnis yang lebih nyaman. Gitu. Karena pemerintahnya sudah pindah, kota pemerintahnya. Tapi poinnya kan begini. Biasanya sudah terlalu jauh nih kayaknya Pak ya. Isu yang juga harus jadi perhatian, ya kita ingatkan, jangan sampai nanti malah buru-buru keluar keputusan. Wah ini ditukar guling, ini tukar guling. Jangan sampai juga begitu. Maksudnya asetnya Pak ya? Iya, asetnya. karena idenya itu adalah kita pindahin ibu kota, aset-aset yang di sini, tanah dan bangunan itu makin bermanfaat untuk publik, termasuk mungkin untuk pool kereta api, LRT, MRT, rumah susun segala macam, taman, maksudnya begitu. Tapi bisa terrealisasi nggak kayak model gitu? Jangan-jangan memang berpindah tukar guling ke swasta yang lain, akhirnya jadi bisnis. Ya itu yang harus dikontrol. Kalau soal mungkin terrealisasi ya mungkin dong, orang itu milik pemerintah menjadi fleksibel kok cara kita memilih perencanaannya. Gitu. Nah tinggal ini visinya bagaimana. Tapi kalau visi untuk menata Jakarta ini harus juga dituntaskan. Itu kenapa muncul pandangan-pandangan dari Pak Saganda yang melihat bahwa gedung-gedung pemerintah di sini nanti akan dijual segala macam. Tapi karena memang butuh dana bilang Bung Ganda itu masih rumor. Gitu. Iya. Jadi awalnya dari rumor. Harus dibedakan antara rumor dengan ada jejak digitalnya. Saya nggak rumor. Kalau yang rumor saya tahu dari seorang menteri, tapi saya nggak mau ngomong. Mungkin ada pelaku bisnis yang mengusulkan ide itu. Itu yang harus kita counter, kita kontrol. Iya. Tapi ada menteri yang udah ngomong di koran bahwa itu sudah coba ditawarkan ke pengusaha-pengusaha di Hong Kong atau di mana, itu boleh di googling. Jadi itu memang bagian daripada pencarian tambahan pembiayaan dana untuk justru ke sana. Memang itu desainnya begitu kan. Ya itu karena ada pelebaran tadi menurut Pak Andrinov dari semangat awal. Kalau dari desain ini aja Pak Andrinov sebagai salah satu yang awal yang mengusung soal hal ini kan mulia sebenarnya nih, bagus nih dipisah nih kota pemerintahnya. Bicara soal kajian militer strategis mungkin kita akan bahas lain waktu, tapi
jadi jelas gitu ininya Pak. Apa namanya, ada desain dari agar kota itu tidak padat, lalu kemudian juga menjadi sangat bagus buat publik. Cuman ketika ini menjadi pusat bisnis juga kesulitan nih, stuck nih. Tapi kan kita belum tahu ininya, apa namanya, AMDAL-nya ini belum tahu kita. Ini AMDAL-nya belum jelas karena beberapa teman saya ya di ahli geologi ya, ahli planologi itu mengatakan tuh daerah-daerah bahaya. Panas buminya itu banyak yang ini dan kemudian hili. Dia berbukit-bukit. Jadi mungkin itu bukan pilihan tempat yang bagus kan, itu maksudnya kan belum ada dari pemerintah sampai sekarang membuka ke publik. Ya ini dari yang dipikirkan Bung Andrinov dulu ya, yang sebagai ide dasar dengan yang ini dikaji oleh siapa, kemudian dikeluarkan di publik, benar nggak kajian itu misalkan? Ini sampai sekarang masih big question sebenarnya. Nah, memang belum ada itu Pak Andrinov, Pak. Saya mendengar awalnya sekarang sudah ada namanya KLHS ya. Pasti sudah ada, yang setiap kajian infrastruktur itu pasti sudah ada AMDAL-nya. Seperti Bendungan Semoy itu jelas sudah ada AMDAL-nya ya. Ini mungkin soal beda ini ya. Kalau untuk kawasan keseluruhan ya, itu memang nggak perlu yang seperti AMDAL mau bikin proyek itu. Iya. Tapi ya dari pendekatan ekosistem, kajian ekosistem, ini karakter lahannya seperti apa, kandungan-kandungannya apa, maka di situ dirancang master plan-nya dengan tetap mempertimbangkan ketika proyek tertentu harus dieksekusi, pasti ada AMDAL-nya ya. Jadi AMDAL bangunan, AMDAL proyek infrastruktur pasti ada. Saya ingin bertanya begini, katakanlah dengan frame ada pelebaran tadi ya. Saya kok mau ngomong pembiasan atau pembelokan terus. Karena kita ada kayaknya belok nih tujuannya dari awal gitu ya. Sibuk yang diomongin investor katanya luar biasa udah masuk, ternyata belum. Dan kita sering lihat Pak Jokowi kemana-mana, di Singapura pernah, di dalam negeri juga sering ngomong bahwa seperti banyak yang kritik publik mengkritisi kok presiden jadi jualan gini gitu loh, seperti jualan gitu loh. Kemarin kan jualan dia, jualan tanah. Beli sekarang dia bilang. Itu kok jadinya begitu. Apakah memang pemindahan ibu kota di negara-negara lain, kajian 30 negara presidennya juga jualan begitu, kayak investor, calon-calon investor gitu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Pak Jokowi pasti menerima atau mendengarkan masukan bahkan sebelum jadi presiden dulu ya, masih sebagai gubernur DKI. Lalu kemudian jalan pasti juga sering kali lah mengundang, dan ketika Pak Andrinov di kementerian pun pasti juga sudah banyak berbicara soal ini kan. Sejak kapan atau ada siapa sih yang kira-kira membisiki Pak Jokowi sampai kemudian mikirnya jadi melebarkan itu? Kalau tadi arahannya ya pasti presiden, kan Bapak mengingatkan ngomongin tadi kan ada arahan-arahannya kok ke investor. Tapi kan Pak Jokowi dari awal pasti tahu nih arahnya begini. Tapi menjadi lebar ini siapa ini Pak? Apa maksudnya, bagaimana kok bisa begini? Dugaan-dugaannya Pak Andrinov tuh? Siapa yang memberi masukan atau siapa yang mendiamkan bisa juga. Oh gitu? Ya, mendiamkan ya? Iya. Berarti Pak Jokowi berkreasi sendiri dong itu, melebarkannya? Ya itu biasa kan, seseorang ada di posisi kewenangan puncak kan, kepikir sesuatu entah tadi malam atau kemarin ketemu dengan siapa, lalu jadikan itu arahan. Mestinya itu yang digodok terlebih dahulu, ya dikaji, lalu kasih feedback ke presiden. Pak, kalau ini pilihannya, ini risikonya, ini sumber dayanya. Dugaan Anda malah pasti hanya mendiamkan ya orang-orang sekelilingnya. Iya, saya sendiri waktu awal resmi diangkatnya kepala otorita dan wakil, ketika beliau ini expose di istana tentang investasi, saya langsung kirim WA, jangan begitu, itu salah itu. Responnya apa beliau? Oh salah ya katanya. Terus ya tapi tetap jalan. Tapi habis itu presiden sendiri yang masih berulang-ulang soal nyari investor itu. Gitu. Nah ini artinya emang harus ada yang menyampaikan ke presiden bahwa ini kita ini membangun. Iya. Ya. Gini loh, kalau isi dari gini, kalau arsitek dia akan mikirin seindah mungkin itu gedung dan landscape. Ya. Planolog dia akan pikirkan rancangan di area itu, area yang akan dibangun, akan dikelola, gitu kan. Tapi kalau kita sebagai perencana pembangunan nasional, itu kita akan pikirnya kan ekosistem secara nasional. Ya, kalau ini proyek strategis, dampaknya ke kota ini bagaimana, provinsi ini gimana, ke kelompok kelas masyarakat ini seperti apa. Berarti elemen masyarakatnya terpikirkan, Pak ya. Betul. Ya. Nah, dalam rangka itulah ya kita ide sebenarnya dari pindah ibu kota itu adalah ya itu
untuk misi pemerataan jelas, pemerataan antar wilayah ya. Oke. Lalu memang ada untuk mengangkat harkat martabat bangsa karena kita nggak punya kota yang bisa kita banggakan. Oke. Ya, pergi ke kota lain minder kita ke negara lain. Oke. Ini kota memalukan semua ya karena memang kota hasil tambal sulam kan, warisan kolonial. Nah, kita perlu sebagai bangsa kita perlu tunjukin kemampuan kita membangun sendiri kota. Dengan kemampuan kita sendiri dengan konsep yang modern kan begitu. Terus yang ketiga? Ini ada belasan sudah alasan ini. Tadi masuk ingin kita memudahkan menata Jakarta ini. Bukan lari meninggalkan Jakarta, bukan. Memudahkan menata Jakarta. Maka untuk ide yang misi yang ini ya harus disiapkan konsepnya. Ya, jangan malah yang didahulukan undang-undang tentang daerah ibu kota bicara soal kewenangan. Desentralisasi seperti apa? Nah, ini orang mikirnya ke soal kekuasaan aja. Tapi pembangunan itu tadi kembali soal pembangunan itu elemen itu ini belok sekarang bukan pembangunan lagi. Apa istilahnya? Ya, ini saya sebut beberapa lagi alasan ya. Jawa ini kita harus lihat ke depan. Kalau perlu sampai 100 tahun ke depan. Ya, ini lumbung pangan nasional. Nggak ada lumbung pangan nasional ya, pulau yang jadi lumbung pangan nasional selama ini nggak ada. Sulawesi dia subsisten. Sumatera subsisten, tapi yang surplus itu Jawa dulu. Nah, tapi kalau lama-lama kemudian kita defisit terus, kenapa? Karena alih fungsi lahan di Jawa ini yang paling besar. Masif, ya, itu kawasan Pantura itu kalau kita lihat dulu, betul. Kerawang itu dulu kita sebut sebagai lumbung padinya nasional. Sekarang nggak bisa kita sebut. Orang berubah jadi kawasan industri, perumahan segala macam kan. Nah, tujuannya adalah juga mengerem alih fungsi lahan di Pulau Jawa karena kesuburan lahan di Jawa ini 3 kali lipat dari rata-rata kesuburan tanah secara nasional. Nah, Kalimantan itu bukan lahan subur, tapi bisa kita jadikan kawasan industri dan sudah ada beberapa kawasan industri di sana nggak jalan karena daya tariknya nggak ada. Kita jadikan Kalimantan untuk ngeruk sumber daya alamnya untuk membangun Jawa. Ini kita balik, ini konsep pembangunan di Kalimantan aja. Bangun industri Kalimantan, bikinin kota bagus di Kalimantan. Jadi tertarik ke sana. Kemudian gunanya untuk menstimulus daerah-daerah yang tertinggal karena sebagian besar daerah tertinggal ini ke timur. Ya? Pak, tapi begini, saya paham. Artinya akan juga mengangkat harkat martabat bangsa, tapi juga mengangkat derajat masyarakat di sana kan. Tujuannya itu. Betul. Tapi yang terjadi sekarang banyak tuh masyarakat merasa tertindas karena IKN itu. Nah, ini lagi-lagi konsep pembangunannya itu bergeser nggak sekarang di sana? Itu potensi itu ada, ya, tapi tidak persis seperti yang dihisukan, dirumorkan ya. Saya kan pelajari juga sejarah Kutai Kartanegara itu, sejarah Penajam itu. Ini Sepaku ini asal usulnya desa transmigrasi yang nggak begitu berhasil, ya. Sebagian besar ini memang bekas hutan, ya. Jadi nggak ada sebetulnya, mohon maaf, yang namanya masyarakat adat seperti kayak di Papua atau di Hulu Mahakam itu sebetulnya nggak ada di area itu. Tetapi tentu ada komunitas-komunitas adat asalnya dari daerah masyarakat adat di luar ini. Nah, ini sebetulnya mereka lebih sebagai warga negara yang harus diperlakukan secara adil untuk urusan-urusan layanan publiknya. Kalau dia punya tanah, bagaimana pembebasan yang adil? Nah, itu dia, Pak. Ya, jadi isu penyingkiran masyarakat adat itu nggak ada. Itu tadi kembali ke soal yang masyarakat bagaimana mereka perlakukan secara adil itu. Karena itu ya konsep selanjutnya adalah kita membangun kota publik dan yang di sini kita punya peluang untuk membangun kota civic. Ya, tadi Bung Saganda nyebut soal melting pot. Justru daerah ini berpotensi sekali untuk jadi melting pot, kota multikultur. Di situ nggak ada etnis dominan, nggak ada. Ya, komposisi masyarakat Banjar Melayu, Sulawesi, Jawa, ya ada sebagian Dayak itu relatif imbang. Ya, mirip seperti komposisi secara nasional karena memang itu sebagian besar masyarakat itu memang pendatang. Sepaku sendiri daerah transmigrasi, cuman nggak bisa berkembang karena nggak ada daya tariknya di situ. Maka anak-anak mereka pulang ke Jawa, sekolah ke Malang, kemudian
Jadi sarjana, ya jadi sarjana. Saya kenapa terus tanya ke arah situ karena ini sebenarnya ada pernyataan menarik juga sebenarnya dari Pak Andrinov yang kita lihat dari beberapa media itu. Menarik ini Pak. Karena sekarang ini pembangunan itu di treatment seperti perang. Nah, ini menarik ini. Kenapa Iya, itu- konseptor awalnya malah melihat wah ini Ya, kok malah belok-belok, ini kan makanya istilah saya belok-belok ini. Kan terkait dari seorang menteri senior Dari unsur apa ini? ya menilai dua kawan kita ini yang mundur ini ya dari segi kemampuan nggak punya kemampuan mengambil keputusan. Iya. Maka disitulah saya maksud ini membangun ini nggak sama dengan urusan perang. Urusan perang hitungannya kita membunuh atau dibunuh, Oke. hidup atau mati. Kali itu skenarionya ada sendiri. Tapi kalau membangun, kita membangun manusia, membangun masyarakat. Iya. Ya butuh proses, butuh pendekatan. Nggak bisa main seradak suruduk itu nggak bisa. Tapi karakternya serada suruduk kan setiap ini bukan? Ya itu yang kita ingatkan. Oke. Jangan disamakan dengan perang ini. Ya, ini ngurus masyarakat walaupun relatif kecil. Butuh ya. waktu, kita butuh waktu segala macam itu waktu. Ya itu namanya ngurus masyarakat ya harus butuh waktu, harus sabar. Itu beda sama perang kan. Iya. Perang jelas kita terancam terbunuh, bunuh Lebih duluan. cepat, Kan lebih kita- baik ya, maksudnya kurang lebih ya. Kan begitu. Ini enggak. Masyarakat. Ya, gimana supaya kan tujuan membangun itu kan mengangkat harkat martabat masyarakat itu, mensejahterakan masyarakat, ya, menaikkan kualitas hidupnya kan begitu. Iya. Nah, kayak itu maksudnya ini membangun ini nggak sama dengan perang, Iya, iya. dengan perang gitu, jangan dipakai. Kalau maksudnya karena Iya. keputusan belum diambil untuk hal tertentu oleh mantan kepala OIKN dan wakil, lalu dianggap itu nggak decisif, keliru juga. Iya, iya. Itu. Nah, ini emang masalah ngurus masyarakat dari awal sebetulnya konsep inklusivitas sudah diterapkan. Itu diundang angkatan kerja di situ. Saya masih ikut itu. Iya, iya. Ya, berapa kali gelombang pelatihan kewirausahaan, keterampilan untuk masyarakat angkatan kerja. Itu masih ikut Pak Andrinov ya? Masih ikut saya itu. Ya. Nah itu dalam rangka mengimplementasikan Oke. ya konsep inklusivitas secara ekonomi, sosial ekonomi. Jadi ada menteri senior yang menilai mereka berdua kepala dan wakil kepala otorita waktu itu nggak decisif gitu ya, Pak, ini kurang lebih. Iya. Karena sudut pandangnya selalu perang. Iya. Menurut Pak Andrinov sudut pandangnya selalu perang. Saya lihat ini Buru-buru. mungkin pakai logika perang. Iya, iya. Urusan pembangunan disamakan dengan urusan perang. Gitu. Karena jangan-jangan karena memang ada deadline kan Pak Saganda kan, deadline-nya deadline yang disampaikan sendiri Presiden. Ada kesan ambisi lah. Intinya pada 17 Agustus 2024 ini, dan ini disampaikan sudah jauh-jauh hari ya, tahun lalu malah. Saya hadir tuh di mendapat undangan ya sebagai pemimpin media begitu, hadir di sana di istana maksudnya saat 17 Agustus tahun lalu 2023 gitu melihat, dan itu pernyataan ini terakhir nih di sini nih. Ini perpisahan lah kurang lebih seperti itu. Nah, artinya 17 Agustus 2024 ini nanti kurang 2 bulan ini itu akan di IKN memang total. Tapi semakin ke sini kita mendengar nih kan dilaksanakan 2 kepala dan wakil kepala mundur, otorita IKN itu mundur, lalu upacara akan 2 tempat. Wah ini berarti nggak mungkin terwujud kayaknya ini dalam waktu dekat. Ada deadline gitu. Menurut Pak Saganda gimana tuh? Ya pasti kan gagal kan. Gagal ya? Ya kalau dia bilang dulu pindah di sana kan sekarang nggak pindah di sana, jadi Iya. 2 tempat kan. 2 Iya. tempat itu kan berarti di sana nanti IKN kan cuman seremonial kan. Iya. Kan artinya yang resminya nanti kita nggak tahu di mana Iya, ya. Itu kan jadi memalukan. Harusnya kan dia pastikan semua ke sana, tapi bagaimana kan 16 Agustus ada pidato Betul, di ya, di mana di Senayan, Senayan. DPR, ya. Bagaimana cara ngangkatnya kan gitu. Jadi memang itu maksud saya ini selalu semua yang disebut sebagai public domain, public plan ya, planning itu yang dibilang Pak Andrinov tadi itu kan semua direncanakan dengan tergesa-gesa. Makanya saya bilang tadi amdalnya itu nggak jelas. Walaupun Pak Andrinov bilang ada amdalnya, mungkin sebagian. Kalau kamu lewat di jalan-jalan tol yang baru itu ya, itu gelombang-gelombang semua. Ya, ada yang kemarin di Sukabumi misalkan longsor itu jalan. Itu kan kalau saya sebagai backgroundnya orang teknik, saya ngerti itu bahwa dia amdalnya itu tidak serius gitu loh, amdal-amdalan gitu ya. Maksudnya ada tapi nggak komprehensif. Nggak komprehensif, karena kalau kita membangun yang sifatnya ini, kayak tadi strategik untuk bangsa ini, itu kan nggak bisa sembarangan. Kalau memang Jokowi mau meng-announce tahun 2021-2022, bisa aja dia serahkan ke Bappenasnya Pak Andrinov
pada saat periode pertama. Jadi 2 tahun 3 tahun tuh betul-betul dirancang benar gitu ya, termasuk sumber pembiayaan dan lain-lain. Kalau sekarang kan ini kan kalau orang jualan ibu kota, ya itu kan kita memalukan sebenarnya kan. Kalau kata Pak Prabowo kan 20-25 tahun tuh dengan hitungan 1 miliar dolar misalkan per tahun, ya udah kita sabar aja. Kalau memang kemampuan fiskal kita cuma 1 miliar dolar ya kita sabar aja kan. Dan gitu. di undang-undangnya bertahap sebenarnya sampai 2045. Ya makanya kenapa itu kemudian kok kesannya jadi dikejar-kejar. sekarang itu 2024 ini. Kejar-kejar kan? Memang isunya bukan lagi soal perlu tidak perlu pindah, ya, tapi Sudah lebih maju nih. bagaimana cara memindahkan dan membangun kota baru itu. Itu. Dan yang itu yang dikoreksi sekarang ini Pak ya. Betul. Tapi kota dalam pengertian bukan pemerintahan tadi kan, tapi kota ini kota destinasi itu gitu loh. Ya itu yang jadi dikoreksi tadi Pak sebenarnya. Kembalikan ke konsep awalnya, ke Hmm. rencana awalnya itu. Nah kemudian tahapan-tahapannya, ya boleh saja untuk misalnya secara simbolik ada yang mau dipercepat boleh saja, tetapi nggak boleh juga melampaui kapasitas kan begitu. Kalau memang kita mampunya 1-2 tahun yang bangun 3 gedung ya 3 gedung, jangan dikejar ke sana kemari. Bersamaan dengan itu ini juga disuruh nyari investor lagi kan. Nah Ini soal legacy kali Pak ya. Soal legacy kali ya mungkin buru-buru ya diselesaikan. mungkin juga ada obsesi untuk meninggalkan legacy. Tapi menurut saya udah Pak Jokowi kalau kembali ke langkah-langkah normal saja, beliau tetap akan tercatat sebagai decision maker. Karena Pencetus lah, seandainya mau dia pencetus ya, kan. Gitu. pencetus mengambil keputusan untuk pindahnya. Tapi eksekusinya ya biarlah berjalan dengan normal gitu. Orang ini harus ini secara rasional kok, ini harus dibangun secara rasional. Kalau soal wacananya ini memang sudah lama kok. Ya taruhlah nggak ada hubungan dengan gagasan Bung Karno yang memindahin ke Palangkaraya. Iyalah, nggak usah di situ ya. Dan itu nggak realistis. Kita lihat kemarin ini, saya malah mau ngoreksi, ngasih tahu masyarakat Palangkaraya sama Jehan saya pergi untuk meluruskan ini nggak layak. Akhirnya mereka berubah. Tadinya kan semangat sekali begitu ada dengar wacana pindah ibu kota, wah Palangkaraya naiklah harga tanah, sewa ruko. Nah saya nggak Selalu ada begitu ya, mengikuti ya. Saya karena ini dampak udah buruk, terus kita ke sana ngasih tahu ke tokoh-tokoh masyarakat. Langsung dipandu oleh Pak Terasnarang, gubernur. Sejak itu reda itu ya. Nah itu kenapa kita berpikir teknokratis, rasional, objektif. Ya, kita ini dibangun dengan perhitungan-perhitungan yang matang oleh berbagai ahli dari berbagai bidang. Begitu juga eksekusinya. Harus pakailah manajemen proyek yang normal itu seperti apa. Kita punya sumber daya berapa, peluangnya seperti apa, timelinenya yang wajar seperti apa. Jangan ini kejar, berisiko. Itu ada dalam manajemen risiko. Tapi yang tertangkap sekarang itu terkesan tuh mengejar investornya begitu dahsyat loh Pak. Ya ini tertangkap tuh bahwa IKN tuh identik akhirnya itulah, saya lagi-lagi berulang gitu. Mengatakan sekarang ini ya akhir-akhir ini kembalikanlah ke filosofi awalnya, kembali ke paradigma pembangunan yang berkualitasnya. Ya. Jangan malah akhirnya kita ngulang. Kita ini kan ambruk 1997-98 itu kenapa? Karena bubble ekonomi. Ya, di samping karena pembusukan politik dan lain-lain. Nah itu berdasarkan itu kita betul-betul harus membangun dengan konsep pembangunan yang matang, komprehensif, holistik, ya, yang namanya pembangunan berkualitas, yang mau berkelanjutan, inklusif, merata, adil, yang begitu. Nah, rumuskan itu dan rumusnya sudah ada. Tinggal ya kembalilah kalau mau mengeksekusi, ini menyimpang apa enggak? Mungkin sih nyimpang apa enggak? Nah, untuk hal ini ya kadang-kadang memang orang di posisi puncak kadang-kadang merasa superior, ngasih ada ide kasih arahan, tapi ya harusnya itu dikontrol oleh orang di sekitarnya. Pak, ini enggak, ini Pak, gitu ya. Ini kita melenceng, ini berisiko. Kan ada alasan-alasan yang bisa Pak Andrinov yang ngonsep sejak awal aja mengingatkan tetap jalan itu tetap dijalankan yang disebut pelebaran tadi itu. Iya kan, karena saya ngingatnya udah dari luar. Kalau dari dalam nggak tahu. Tapi kalau dari dalam bisa didengar tuh kira-kira Pak sama ya, paling Pak Jokowi itu. Ya harus ada yang berani menyampaikan apa adanya. Tapi dengan memang dipahami ya konsepnya ya. Kadang-kadang kan yang mau ngasih nasihat ini nggak paham konsepnya, asal ngomong pula. Kadang-kadang malah ada kepentingan lain. Ini contohnya kemarin kayak izin tambang untuk itu. Untuk ormas keagamaan. Iya, gitu. Itu ada yang kepentingan yang lain tuh Pak ya? Iya.
inilah ya politik kan. Ya politik untuk balas jasa, memperkuat basis politik, dapatin dukungan politik itu kepentingan, bukan kepentingan pembangun. Akhirnya hadiah tambang biar dukungan nggak bimbang, Pak ya. Iya, betul. Gimana, Pak? Ini jadi lebih kepada sebenarnya melenceng dari niat awal pembangunan. Kalau untuk pembangunan yang memang sekedar ini ya bertahap dan pemindahan pemerintahan, itu kan nggak mungkin yang namanya Bambang dan Doni itu tidak sanggup karena mereka sudah terlatih dengan urusan itu. Jadi kalau yang bilang dia kepala otorita, wakil kepala otorita ya. Kalau yang bilang tadi siapa nggak tahu yang bilang dia nggak punya kemampuan decisif atau decision. Siapa Pak itu, Pak? Saya nggak kurang dengar tuh. Tapi Katanya menteri senior. ya kira-kira dia nggak ada sih sebenarnya di media online banyak di browsing aja sih. Karena kan dia nggak ngerti bahwa di dunia pembangunan kawasan apa segala itu dua orang itu sebenarnya udah biasa lah gitu ya. Itu Mas Bambang Susantono itu PhD dari UCLA di bidang perencanaan kota dan pembangunan wilayah. Master juga di situ. Jadi maksudnya udah biasa sebenarnya kayak gitu-gitu, bukan ini. Nah, persoalannya ini kan yang saya sebut tadi, ini kan ada hidden agenda yang kita memang harus lihat ya. Kalau Pak Jokowi berkali-kali memelas kepada Xi Jinping dan Prime Minister Cina untuk segeralah masuk uang ke IKN itu kan big question buat kita, ya kan. Kemudian tiba-tiba Pak Luhut terakhir mau ngasih 1 juta hektar lahan kepada Cina nanam padi di Kalimantan Tengah. Itu apa urusannya itu mengaitkan itu seperti itu? Misalkan gini-gini kan. Sebenarnya kalau menurut saya di akhir periode mereka ini ya, udah 4 bulan lagi ya, sebenarnya bagusnya itu menyerahkan ini kepada rejim ke depan untuk memikirkan lebih hati-hati lagi gitu. Jadi nggak usah dipaksain sekarang. Misalnya kayak Pak Prabowo, jangan dipaksa Pak Prabowo untuk memilih dia harus ke IKN atau tidak. Ya kan menurut saya ya udahlah Pak, udah selesai ini urusannya, nanti di rejim baru dihitung ulang, ya kan, dievaluasi sedikit lagi apakah nanti memang mau dilanjutkan. Ya, dilanjutkan dengan konsep awal atau tidak gitu ya. Kalau Pak Prabowo kan udah berapa kali ngeluarin pernyataan akan melanjutkan IKN. Nah, cuman kan bagaimana cara melanjutkannya kan? Ya terakhir kan IKN yang seperti apa gitu Pak ya? Yang dia sebutkan dalam 25 tahun kan gitu. Artinya tidak ada fokus dia itu di situ. Kalau $1 miliar itu kan berarti 17 triliun yang dia bayangkan anggaran dari negara diberikan ke situ. Sementara dia berpikir ya 300 sampai 400 triliun ya untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang stunting ini. Dan 80 mencegah stunting lah tujuannya orang yang mau dikasih makan dengan $1 juta per hari. Maksudnya itu kan sebenarnya udah bukan lagi udah pasti Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo nggak mau mikirin IKN terus Jokowi mau apa? Kan pertanyaan kita gitu. Nah, maksud gini, presiden ini maksud gini, kalau kita dalam sistem demokrasi 10 tahun kita berkuasa, ya kamu 10 tahun itu. Jangan mikirin kamu harus sampai lu pengganti 10 tahun lagi juga kamu yang enggak usah. Tapi memang Pak Jokowi mikirin 10 tahun lagi kan Pak Prabowo itu. Ya bukan artinya kalau dia mau sampai sekarang udah mau teken undang-undang pindah ibu kota itu. Ya, ini kan sebenarnya menurut saya itulah hal-hal yang orang tidak ngerti cara berdemokrasi, tidak ngerti bahwa ini bukan milik gua, ini milik dari rejim berikutnya. Mudah-mudahan saya dipakai lagi sebagai penasehat agar pikiran saya ini berlanjut kan gitu. Tapi jangan maksain gitu, pokoknya di ibu kota harus ada perayaan 17 Agustus. Emang gampang mindahin orang itu kan buang-buang uang. Zaman sekarang kita zaman susah ini kan lebih bagus di penghematan. Rencana ada berapa puluh ribu gitu yang akan di sana begitu ya. Padahal kan air bersih, akses air bersih aja belum itu ada macam-macam. Karena kalau udah pejabat negara semua, ada presiden, ada elected presiden di sana nanti, itu pengawalan tentara itu berapa ini kan berapa banyak minimal dari pengawalan tentara gitu. Mungkin itu untuk turun di sana. Kemarin saya dengar itu udah ketemu ini temanya. Apa Pak? Oh tema? Temanya transisi. Ya, ketemu aja ya. Jadi ada ini. Ketemu aja ya angle-nya. Ya, untuk penyesuaian itu temanya udah ketemu kan. Jadi, tapi kalau waktu itu memang sudah jadi berhasil, mungkin bukan transisi lagi Pak namanya. Nggak perlu mikirin tema baru. Pak Dirino perlu bantuan saya untuk ngomong lebih jelas ya. Saya bantu lagi tema ngeles gitu loh. Pak Dirino masih takut dia sama mantan bosnya kan. Kalau saya bilang tema ngeles udahlah. Itu. Jadi kembali ke ibu kota, kalau usul saya sih
sih saya seperti beberapa media yang sudah editorialnya minta ditunda. Ya saya juga gitu. Sebenarnya pengen ditunda aja dulu. Kita kasih kepada presiden baru ke depan. Oh, ya, dan nunggu timnya. berapa bulan sampai Presiden Prabowo dilantik biarlah lah ya. mereka yang nanti akan menentukan itu, ya menteri-menteri mereka nanti rapat, tim mereka rapat, otoritasnya rapat, ya kan mereka putusin aja gitu. Betul, setiap yang sudah diberi mandat itu punya hak prerogatif untuk menjalankan visinya sendiri, ya dalam satu term, dalam satu periode yang dari mandat yang diterimanya itu ya. Nah. Jadi bagi saya nih sebagai pemikir kebijakan publik, perencana pembangunan nasional, siapapun ya kembalikanlah ke pendekatan teknokratik, yang saintifik, ya, yang evidence based. Jangan karena obsesi-obsesi yang nggak realistis. Gitu. Jadi boleh saja nanti Pak Prabowo visinya agak geser, ya, itu hak beliau, harus kita hormati. Tapi sejauh itu logis, rasional, dan didukung oleh pendekatan teknokratik, ya malah nggak apa-apa, ya bagus gitu. Yang penting itu. Jadi siapapun ya kalau membuat kebijakan ya harus yang knowledge based, scientific based, yang evidence based. Nah itu yang selama ini sering dilupakan karena mau cepat, mau menunjukkan kemampuan eksekusi gitu, sampai muncullah metode perang dipakai dalam membangun gitu. Nah perencanaan pembangunan itu memang komponennya kompleks, ya karena itu memang harus duduk semua pakar sama-sama, biarin mereka bertengkar ya, sampai mengkristal lah pilihan-pilihan alternatif atau skenario. Nah berdasarkan itulah si pemimpin menjalankan visi misinya, memperkuat visi misinya, atau menyesuaikan dengan visi misinya gitu. Itu dari saya begitu. Poinnya seperti itu, Pak Saganda. Pak Saganda. Ya, jadi menurut saya ibu kota ini sebagai proyek mercusuar ya harus dievaluasi. Mercusuar di bidang infrastruktur itu harus dievaluasi karena dari 8.300 triliun utang yang diciptakan oleh rejim Jokowi, plus utang-utang yang menurut Misbakun bisa sampai totalnya 20.000 triliun. Oh ya pernah disampaikan tuh ya. Ini kan harus kita lihat sebagai beban bangsa ke depan yang harus kita evaluasi ya. Ini boleh dites ya. Orang sekarang kan ribut soal RAPBN yang beban utangnya itu di 3-4 tahun ke depan itu bisa Indonesia itu kewalahan ngebayarnya itu di tiap tahunnya karena 800 triliun aja itu utang pokok kan. Dengan evaluasi ibu kota dan segala infrastruktur yang dibangun Jokowi, mudah-mudahan kita tidak masuk pada jebakan yang sama ke depan itu. Supaya apa? Supaya yang namanya increasing daripada hutang itu nggak bisa tiba-tiba bup gitu, ya dari 2.400 pas Pak Jokowi masuk ke pemerintahan, sekarang udah langsung 8.300 seperti itu. Ini mudah-mudahan ini bahan ibu kota ini di stop dulu, dievaluasi oleh rejim transisi rejim sinkronisasinya Prabowo ini mudah-mudahan ke depan bisa direncanakan ulang gitu. Itu aja. Baik, itu tadi diskusi kita. Terima kasih Pak Andrinov, terima kasih Pak Saganda atas waktunya bareng kami di Crosscheck, memberikan wawasan baru buat pemirsa Crosscheck ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat ya bagi kita semua dan menjadi masukan lah bagi para pengambil keputusan. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Crosscheck dan terus menyaksikan Crosscheck setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.